Begini ya, kalau bodoh dengan makna kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebetulnya bukan ngenyak ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari banget. Mbok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan? Lalu pertanyaannya gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus. Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat, nggak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu bilang apa? Bodoh kan? Oh punya kesempatan, udah diambil, itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu, karena bisa mengendalikan apa? Nafsu. Ya, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul. Bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh, nggak tahu caranya korupsi, nggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak bener, itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang unik kadang muji itu aksaru ahli jannah al-bulhu, masyhur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun tuh kalau guyon ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini, aku itu saake hak, suar wargane wong-wong bodoh, saake, kenaan malaikat ya. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu. Terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah orang desa rada melek sithik ya cantik, terus bangir sithik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya ya itu saja. Karena dia kan nggak pernah makan pizza, terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi saya ya itu. Jadi kata bangun, mulane wong sing pengalaman, jadi kok surganya mewah. Itu kan bayangkan kamar mandi mungkin ya kamar mandi di kampung jangan itu udah bagus ini. Ya saya tidak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon. Nah bodoh seperti itu. Jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang bener-bener bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf bodoh itu kadang dipuji. Yaitu tadi aktaru ahli jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat kok tidak korupsi, itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan, ada kesempatan kok enggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pintar. Pemimpin ya gitu Pak Rektor. Jadi saya merasakan jadi kiai. Saya itu nggak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri. Semua kok tanya kiai semua tanya. Ya kadang orang sangat percaya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai. Padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia doktor dari Al-Azhar. Ya kamu tuh ngalim kok nama saja tanya kiai apa memang kamu nggak bisa? Wah biar barokah Gus kalau nama dari jenengan ribet kan? Ini kan ribet. Akhirnya saya tidak mau, barokahnya tidak mau itu mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak saya itu kalau ono imam masjid wis tuwek ngimami terus itu gak istiqomah hak jenenge, mau digenti. Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja. Di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab, tapi kalau nanti temanya regenerasi, ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua sudah batuk-batuk. Kalau temanya akhlak dibenarkan, di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia. Nah ini lainnya gimana ini kok gak regenerasi? Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar jadi batasin 2 periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik, pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya dia tok yang bisa jadi presiden. Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinnya tahu mana?
Ya kalau ya manusia itu bisa dibolak-balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Nggak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman? Tidak bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak orang baik berteman orang buruk? Nggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang baik membina orang buruk? Boleh. Bisa bina kalau berteman. Boleh nggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muqtadul hal namanya kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya apa? Makanya sekarang ada Covid itu juga gitu. Wah ini enak copet itu. Polisi nggak boleh nangkap, jaga jarak Pak. Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap saya positif. Itu kan ribet kan. Jadi lu itu betul benar nyata. Saya kan punya santri polisi banyak Pak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim dia kasat. Itu cerita. Kemarin itu ada Gus maling sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif. Itu gak ada benar. Jadi polisi ada ngepung Pak. Bingung. Polisi takut mabus itu orangnya. Dikepung. Pokoknya kalau lari tembak sambil nunggu tim APD yang lengkap. Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fathul Wahid lagi. Dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh. Dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin. Saya ulang lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Turekan itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa. Ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa. Nanti kelihatan, ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin, ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami ini, yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya, mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa'innal haqqa adharu min syamsi dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya az-zahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan. Alam raya ini maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa ada kok menciptakan yang
Ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampang yang mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawai ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya terus lihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu, kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhiban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosan lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan apa matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter, nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, setelah ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat dilem, kalau dilem ya jatuh, karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatul Turmuzi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud At-Turmuzi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, di santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan. Gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur, gitu. nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat.
Nah, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung ya, gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit, menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik, kan tidak bisa nentukan itu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wabar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawan. Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustaz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak itu doa bismika Allahumma ahya bismika wa amu. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustaz ya, biasanya kalau ngaji tidur. Dari doa itu, kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu, kata Nabi itu ada sitatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu. Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana, bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pasti. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas membalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya menerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajarinya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu binisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunianya apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa iman yang paling kuat? Ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya, di antaranya dengan cara logika yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli.